mantengi ya, mantengi Zoom meeting. Kemudian nanti selama Zoom meeting juga ada tugas-tugas, baik tugas kelompok maupun tugas individu. Nah, kemudian di hari ke-21 atau di hari ke-22 itu ada seminar rancangan aktualisasi, di mana teman-teman nanti mencoba untuk membuat rancangan bagaimana teman-teman mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Mau lulus Latsar dengan nilai memuaskan? Yuk, gabung kelas Latsar. Cari tahu infonya di t.me/kelaslatsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan mengetahui dan juga ingin mencari tahu istilah-istilah di dalam Latsar CPNS. Nah, ini yang pertama, JP. JP itu apa sih, Pak Bas? Oke, untuk JP adalah singkatan dari jam pelajaran, di mana jam pelajaran ini untuk satu JP-nya adalah 45 menit. Jadi kalau misalkan teman-teman ada 2 JP berarti 1,5 jam. Tetapi ya kalau 3 JP berarti sekitar 2 jam seperempat seperti itu dan seterusnya. Jadi 45 menit, 45 menit untuk satuannya. Ada sinkronus dan asinkronus. Nah, itu apa sih? Oke, sinkronus ini metode pembelajaran secara langsung ya. Secara langsung antara tenaga pengajar dengan peserta. Jadi istilah langsung ini bisa digunakan baik secara klasikal maupun secara Zoom meeting. Jadi yang penting ini kita mengajarkan dalam waktu yang sama dan bisa saling berinteraksi. Sementara asinkronus ini metode pembelajaran melalui media tertentu. Jadi ilmu dari tenaga pengajar ditransfer dulu melalui medianya dulu, baru pesertanya itu menikmati atau membaca atau menonton video tersebut. Jadi medianya ini bisa baik berupa buku, video, kemudian podcast, PPT, seperti itu. Jadi ada delay waktu, makanya disebut asinkronus. Ketika peserta ada pertanyaan, tidak bisa langsung dijawab oleh tenaga pengajar. Beda kalau yang sinkronus tadi. Sinkronus ini bisa melalui Zoom meeting, bisa melalui ini chat, live chat itu juga bisa. Selanjutnya nih Pak, untuk tahapan MOOC itu apa sih? Oke, MOOC ini secara sederhananya adalah belajar secara mandiri, di mana di dalam MOOC ini sudah disediakan oleh LAN ya, untuk materi, video pembelajaran, dan lain sebagainya itu sudah ada semua, teman-teman tinggal mengakses dan mempelajarinya. Nah, di dalam MOOC ini ada 48 JP atau jam pelajaran. Nah, jika teman-teman ini setiap hari ini meluangkan waktu sekitar 2-3 JP, maka teman-teman bisa menyelesaikannya dalam waktu 16 hari. Nah, kalau misalkan teman-teman ini setiap hari ini bisa 10 JP, misalkan bisa belajar mandiri dari malam sampai pagi misalkan, itu dalam waktu 5 hari itu juga bisa selesai tahap MOOC. Namun sebaiknya MOOC ini dikerjakan ini 1 bulan sebelum pelaksanaan distance learning. Agar apa? Agar ketika teman-teman distance learning, ini materi yang ada di MOOC ini masih fresh ya, masih bisa diingat. Tahapan distance learning ini seperti apa, Pak? Oke, tahapan distance learning atau istilahnya pembelajaran jarak jauh ya, ini ada 2. Yang pertama tahapan Zoom meeting. Zoom meeting, setelah itu tahap aktualisasi. Jadi ini ada 2 tahapan ya dalam distance learning. Yang pertama Zoom meeting antara teman-teman dengan tenaga pengajar WI. Dan yang kedua adalah tahap aktualisasi atau habituasi, di mana nanti teman-teman membuat
semacam program skripsi ya. Semacam program untuk mengaktualisasi teman-teman yang telah didapatkan dalam Zoom meeting tersebut. Selama distance learning ini, ketika Zoom meeting, teman-teman nanti ada 22 hari kerja ya. Total JP-nya ada berapa? Sekitar segitu. Oke, ada 22 hari kerja. Jadi teman-teman selama 22 hari kerja akan mantengi Zoom meeting. Kemudian nanti selama Zoom meeting juga ada tugas-tugas, baik tugas kelompok maupun tugas individu. Nah, kemudian di hari ke-21 atau di hari ke-22 itu ada seminar rancangan aktualisasi, di mana teman-teman nanti mencoba untuk membuat rancangan bagaimana teman-teman mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN, core value ASN berakhlak ya. Di situ nanti teman-teman sampaikan, diberikan juga gagasan untuk pemecahan isu masalahnya. Seperti itu. Kemudian setelah pembelajaran Zoom meeting selesai, teman-teman nanti ada tahapan aktualisasi. Aktualisasi ini nanti sekitar 30 hari kerja. Nah, di tahapan ini teman-teman nanti mengaktualisasi apa yang sudah direncanakan dalam rancangan aktualisasinya. Nah, nanti setelah aktualisasi selesai, nanti ada tahap berikutnya nih, tahapan klasikal. Selanjutnya nih Pak, klasikal. Nah, berarti untuk selanjutnya tahapan klasikal. Nah, itu apa Pak? Oke, tahapan klasikal adalah tahapan yang terakhir ya, tatap muka. Itu selama 6 hari. Di mana untuk yang klasikal, ini teman-teman akan ditempatkan, diasramakan di lembaga diklatnya. Kalau di Pemda itu ada yang di lembaga diklat di tingkat provinsi ya, di BPSDMD provinsi. Kemudian di kementerian ini biasanya sudah ada BPSDM, ada BPSDM-nya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusianya di situ, atau Pusdiklatnya. Di situ nanti teman-teman selama 6 hari, teman-teman nanti di ini ada binsuhnya, ada yang ngoprak-ngoprak setiap hari, bangun pagi, lari pagi, semacam senam pagi, latihan dasar kepemimpinan ya, LDK semacam ini semi militer di situ. Ya, disiplinnya harus ditingkatkan. Kemudian nanti di akhir klasikal di hari ke-6 ini ada seminar laporan aktualisasinya. Kalau tadi kan seminar rancangan, kalau yang klasikal seminar laporan aktualisasi. Seperti itu. Nah, setelah seminarnya sudah selesai, nanti ada penutupan dan nilainya akan diumumkan nih, apakah lulus atau enggak. Seperti itu. Berarti untuk sertifikat juga itu tidak di situ atau langsung dibagikan juga? Oke, untuk sertifikatnya ini menunggu dari LAN, karena kan sertifikat itu kan harus dapat nomor sertifikatnya. Nomor sertifikatnya itu dari LAN RI. Nah, tetapi keputusan lulus atau tidaknya bisa itu langsung diumumkan. Bisa langsung diumumkan. Selanjutnya nih Pak Bas, ada istilah blended learning, itu apa sih? Blended learning adalah campuran dari beberapa metode pembelajaran ya. Metode pembelajaran itu ada yang MOOC, ada distance learning, ada klasikal, itu dijadikan satu. Kalau teman-teman secara sederhananya ini offline, online dijadikan satu. Baik teman-teman tatap muka dengan mentornya di tempat kerja, kemudian ada yang di lembaga diklat, kemudian belajar melalui Zoom meeting, belajar secara online, ini digabungkan jadi satu. Dan karena tahapan-tahapan ini digabungkan jadi satu, ini sama seperti kita memblender beberapa buah ya jadi satu, dikasih yogurt atau dikasih sirup, di blender jadi satu, sehingga di beberapa tahapan ini kita tidak bisa mengenali lagi ini tahap ini Zoom meeting atau ini tahapan klasikal atau apa, karena sudah dijadikan satu sehingga teman-teman taunya jusnya enak gitu. Karena memang blend ya. Nama blend. Blender ya. Selanjutnya nih Pak, kita sudah tahu juga tadi ada penyampaian materi. Nah, ini
oleh mentor. Nah, ini mentor ini sebenarnya apa ini? Nah, mentor ini sebenarnya atasan langsung atau PNS yang sudah senior di situ, yang ingat ya, yang bisa membimbing teman-teman ketika merancang aktualisasi hingga selesai. Jadi ada baiknya mentor itu dipegang langsung oleh atasan langsung, karena atasan langsung itu tahu pekerjaan kita sehari-hari seperti apa, kemudian jabatan kita apa, sehingga bisa standby. Tapi ada kalanya mentor juga dipegang oleh eselon 3 atau bahkan ada kepala dinasnya langsung. Tetapi kekurangannya kalau misalkan mentor dipegang oleh eselon 3 atau misalkan kepala dinas, tentunya mereka itu kan orangnya jauh lebih sibuk. Ya, nah, tanda tangan dan lain sebagainya. Takutnya ini nggak bisa membimbing 100% maksimal, seperti nggak bisa maksimal. Apalagi nanti kalau misalkan teman-teman mau sowan gitu, mau konsultasi. Pejabatnya atau atasannya sedang rapat, itu kan lebih repot. Jadi ada baiknya untuk mentor lebih baik adalah atasan langsungnya. Nah, selain mentor ada coach. Ya, ini kalau di sepak bola pelatih. Ini kalau di Latsar ini apa? Sama aja, coach itu pelatih ya. Jadi mereka yang bisa membimbing teman-teman untuk masuk dalam aktualisasi. Biasanya ini coach sama mentor itu kalau di skripsi, coach itu pembimbing 1 atau dosennya, pembimbing 2 itu atasan langsungnya atau mentornya, seperti itu. Nah, nanti yang mengenai sistematika dalam pembuatan aktualisasi, ini adalah tanggung jawab coach. Sementara mentor ini hanya tanggung jawab masalah mungkin ejaan, mungkin tata naskah yang kurang sesuai dengan yang ada di lingkungannya, seperti itu. Kemudian program yang diajukan apakah sudah sesuai dengan yang di unit kerjanya, seputaran mentor seperti itu. Nah, kalau mirip dengan skripsi, tadi ada mentor, ada coach, nah berarti juga ada penguji juga Pak kalau di Latsar. Dalam Latsar itu juga ada penguji, tapi penguji itu dihadirkan ketika seminar rancangan aktualisasi dan seminar laporan aktualisasi. Jadi penguji ini istilahnya bintang tamu lah ketika teman-teman melaksanakan seminar. Nah, nanti yang akan tanya itu adalah pengujinya. Nah, kalau pengujinya dapat yang kritis, itu tentunya teman-teman juga harus mengantisipasi ya. Iya, takutnya itu pengujinya malah lebih jago daripada kita. Itu dulu. Iya, wes. Siap. Ya, itu dulu teman-teman. Jadi harapannya juga bisa mempersiapkan Latsar yang CPNS yang mungkin belum mulai. Nah, seperti itu. Dan kalau masih bingung juga, bisa langsung saja gabung di kelas Latsar ya. Ya, di sini nanti bisa diketik di t.me/kelas Latsar. Nanti di sana teman-teman bisa bergabung dan bisa nanti kita bimbing ya. Betul. Untuk mendapatkan insight dalam menentukan judul aktualisasinya. Mas, saya ditempatkan di kecamatan sebagai peranata komputer. Judul yang bisa diambil seperti apa, yang tidak perlu ngoding. Nah, nanti kita akan berikan alternatif judulnya sesuai dengan kemampuan teman-teman seperti apa, dan juga kita sediakan juga contoh-contoh aktualisasinya yang bisa teman-teman kerjakan selama mengikuti Latsar. Ya, seperti itu teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.